Жил там, да, на Бали. Ну, знаете, балийцев, то есть это, индонезийцев, это люди, как бы, так мягко сказать, не совсем умные. Это подтверждено исследованиями, что Индонезия, как бы, на последнем уровне по... Nama Sergei Domogatsky atau yang lebih dikenal sebagai Mr. Terima Kasih sempat mencuri perhatian publik Indonesia. Ia adalah seorang bule asal Rusia yang menjadi selebgram dan konten kreator di Bali. Awalnya ia dikenal lewat video-videonya yang menampilkan kecintaannya terhadap budaya Indonesia, terutama cara ia sering mengucapkan terima kasih dengan logat khas yang membuat warganet merasa lucu dan simpatik. Namun di balik citra ramah itu, kini ia menjadi sorotan karena dugaan penipuan investasi lintas negara dan sikapnya yang dinilai tidak menghormati Indonesia. Kasus ini bermula setelah Sergei mengaku sempat diculik dan disiksa oleh sekelompok orang di Bali. Cerita itu sempat viral di media sosial dan membuat banyak orang merasa kasihan padanya. Namun, tak lama kemudian, muncul laporan dari sejumlah investor asing, termasuk dari Rusia, Belarus, Prancis, dan Ukraina yang menuduh Mr. Terima Kasih melakukan penipuan investasi properti. Ia dikabarkan mengajak para investor untuk menanam modal dalam proyek villa dan townhouse di Bali yang ternyata tidak terrealisasi seperti dijanjikan. Nilai kerugian yang dilaporkan bahkan mencapai jutaan dolar Amerika. Tuduhan tersebut membuat reputasi Sergei jatuh drastis. Banyak penggemarnya di Indonesia merasa kecewa, apalagi setelah muncul dugaan bahwa ia sempat mengeluarkan komentar negatif tentang Indonesia di media sosial. Meskipun belum ada bukti yang benar-benar kuat soal penghinaan itu, isu tersebut memperburuk citranya di mata publik. Banyak warganet yang menganggap perilakunya tidak pantas, apalagi karena sebelumnya ia dikenal sebagai bule yang mencintai Indonesia dan kerap memuji keramah tamahan masyarakatnya. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa popularitas di media sosial tidak selalu sejalan dengan kejujuran dan tanggung jawab di dunia nyata. Nama besar dan wajah ramah tidak bisa dijadikan jaminan bahwa seseorang benar-benar tulus. Masyarakat perlu lebih berhati-hati terhadap figur publik asing yang memanfaatkan citra positif demi keuntungan pribadi. Selain itu, kasus Mr. Terima Kasih juga menunjukkan bagaimana cepatnya opini publik dapat berubah. Dari sosok yang dulu dianggap mencintai Indonesia, kini ia dipandang dengan kecurigaan dan kemarahan. Jika benar ia melakukan penipuan dan merendahkan Indonesia, maka tindakannya bukan hanya merugikan para investor, tetapi juga mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap orang asing yang tinggal dan berkarya di tanah air. Pada akhirnya, kisah ini menjadi cermin bahwa rasa hormat dan kejujuran jauh lebih berharga daripada popularitas sesaat. Indonesia adalah negara yang terbuka dan ramah pada siapapun, termasuk warga asing, tetapi setiap orang yang datang harus belajar untuk menghargai budaya dan hukum yang berlaku di sini. Jika tidak, popularitas bisa berubah menjadi bumerang yang justru menjatuhkan nama sendiri. Я жил там, да, на Бали. Ну, знаете, балийцев, то есть это, индонезийцев, это люди, как бы, так мягко сказать, не совсем умные. Это подтверждено исследованиями, что Индонезия, как бы, на последнем уровне по IQ, то есть адвокат без вашего как бы направления, он вообще он напорит просто какой-то фигни, вот как сейчас, например. То есть мы с вами пытаемся договориться, вы отвергаете, он опять пытается договориться, привлекая сенатора. Причем здесь вообще сенатор? Нахрен это нужно сенатору? Какую-то, просто, какие-то несуразные действия, понимаете? Угу. И я, соответственно, я просто предположил, что, возможно, вы с ним согласовывали эту медиацию. Я, соответственно, с вами решил созвониться и